Setia Mutia Zahra, saya akan menjelaskan tentang pengertian esai. Dalam KBPI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan kata lain, esai adalah karya tulis dalam bentuk opini atau pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan yang sedang banyak dibicarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri dan jenis esai. Terdapat 6 ciri-ciri yang perlu diperhatikan dalam esai. Satu, bentuk prosa. Artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuran. Kedua, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Ketiga, selalu tidak utuh. Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. 4. Mematuhi keutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. 5. Singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Keenam, mempunyai ciri pribadi. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personalnya. Ciri personal dalam penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada para pembaca. Jenis-jenis esai. Jenis-jenis teknis menulis esai. 1. Esai naratif atau naratif esai. Esai naratif adalah tulisan yang menceritakan sebuah kisah atau cerita, misalnya tentang pengalaman atau peristiwa masa lalu, kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi, atau sedang terjadi, bisa juga tentang sesuatu yang terjadi kepada orang lain. Kedua, esai deskriptif atau deskripsi esai. Esai deskriptif menggambarkan orang, tempat, atau sesuatu sejelas dan sedetail mungkin, sehingga pembaca dengan mudah membentuk gambar mental atau mental picture tentang apa yang ditulis. Esai deskripsi biasanya bertujuan menciptakan pesan tentang seseorang, tempat, atau benda. 3. Esai persuasif. Esai jenis ini meyakinkan pembaca untuk menyetujui sudut pandang penulis tentang sesuatu atau menerima rekomendasi penulisnya untuk melakukan sesuatu. Ringkasan esai jenis ketiga ini berisi ajakan atau seruan. Esai ini berusaha mengubah perilaku pembaca atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam suatu aksi atau tindakan, atau yang disebut dengan call for action. Esai ini dapat menyatakan suatu emosi atau tampak emosional. Saya Andika Febrian. Di sini saya akan membahas bagian struktur esai. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas dan latar belakang. Topik adalah pokok pembicaraan. Syarat dalam pemilihan topik diantaranya menarik minat penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, cukup sempit dan terbatas, serta tidak terlalu baru atau kontroversial. Pendahuluan juga terdiri atas beberapa kalimat atau pernyataan umum dan kalimat tesis atau ide pokok esai. Lanjut, yang kedua ada paragraf isi. Bagian ini berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Paragraf isi juga membahas topik atau subtopik yang sudah dinyatakan dalam tesis.
Teknik penulisan paragraf isi diantaranya ada 8 teknik. Yang satu, memberikan contoh atau ilustrasi. Kedua, menguraikan secara kronologis suatu kejadian. Ketiga, mendefinisikan istilah yang berkaitan. Keempat, membandingkan atau mengontraskan. Kelima, menganalisis atau mencari sebab akibat. Keenam, menguraikan akibat atau konsekuensi. Ketujuh, menerapkan bagaimana cara kerja atau fungsi. Dan kedelapan, melukiskan fisik atau watak orang, tempat, barang, atau tindakan yang dibicarakan. Untuk bagian terakhir tentang struktur esai yaitu ada paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Unsur bagian penutup esai yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau referensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis kesimpulan adalah jangan mengulang uraian yang terdapat di bagian hasil analisis. Jangan memasukkan hal-hal baru yang memerlukan ulasan lebih lanjut. Jangan memasukkan bagian dari kerangka teori. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada ketentuan menulis esai. Naskah esai itu harus asli, bukan terjemahan atau mengambil karya dari orang lain. Penulisan esai itu menekankan pada aspek orisinalitas pemikiran. Lalu biasanya esai itu dikerjakan secara individu. Lalu isi esai itu pastinya harus sesuai dengan isi tema. Lalu terdiri dari 3 bagian yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Lalu biasanya esai itu terdiri dari 3-7 halaman. Lalu biasanya di awal esai itu terdapat cover yang isinya itu biodata kita, nama, dan NIM. Lalu selanjutnya ada cara penulisan esai. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan itu kita harus menentukan tujuan kita untuk menulis esai itu seperti apa. Jadi itu dapat memudahkan kita dalam menentukan gagasan dan memilih format esai yang sesuai. Lalu yang kedua itu kerangka. Kita harus membuat kerangka tulisan yang digunakan untuk memetakan gagasan. Jadi gagasan tadi itu dapat dituangkan dalam bentuk daftar kalimat singkat atau mind mapping. Lalu yang ketiga ada mengembangkan kerangka tadi yang sudah kita buat. Nah itu bisa membantu untuk menyampaikan gagasan agar mudah dipahami oleh pembaca. Desain esai, yang pertama pastikan setiap paragraf itu memiliki kalimat utama. Lalu yang kedua itu gunakan bukti dan contoh yang efektif. Lalu yang ketiga itu pilih kosakata yang formal dan adjektif. Lalu yang terakhir ada gunakan kata-kata transisi untuk menghubungkan gagasan. Kata-kata transisi itu seperti kata-kata konjungsi, seperti dan, lalu, dan masih banyak lagi.